Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna jami'an? Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah serta dalam ketaatan serta senantiasa semangat untuk mengupgrade ilmu sehingga akan banyak ilmu yang kalian dapat dan mendapat keberkahan ilmu baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, pastikan kalian sudah siap, sudah menyiapkan alat tulisnya, sudah siap untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan, kemudian tidak ada yang sambil tiduran, tidak ada yang mengerjakan pekerjaan lain, semuanya fokus mendengarkan dan mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya untuk pelajaran kimia, yaitu materi elektrolisis, sel elektrolisis. Baik. Oke, sel elektrolisis merupakan proses penguraian elektrolit dalam maksudnya elektrolit ini yaitu asam basa atau garam ya Mbak ya, dengan bantuan energi listrik. Ya, sel tempat berlangsungnya proses elektrolisis disebut dengan sel elektrolisis. Oke, arus listrik atau aliran elektron memasuki larutan melalui katode atau kutub negatif. Selanjutnya, elektron tersebut ditangkap oleh spesies tertentu sehingga terjadi reduksi. Spesies tertentu yang lain akan melepaskan elektron atau terjadinya oksidasi di anode. Oke. Atau di kutub positif. Dengan demikian, maka elektrolisis terjadi reaksi reduksi dan oksidasi dengan bantuan energi listrik. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, kita lanjut. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke reaksi-reaksi pada sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis, yang pertama itu yaitu pada katoda. Pada katoda, reaksi yang berlangsung di katoda merupakan reaksi reduksi terhadap ion positif atau disebut dengan kation dan tidak tergantung pada jenis katodanya. Oke. Nah, ketentuan yang pertama yaitu bila di dalam larutan terdapat ion 1A atau golongan 1A, golongan 2A, Al3+, dan Mn2+, nah ini, maka terjadi reduksi terhadap molekul H2O. Atau rumusnya menjadi seperti apa? Menjadi seperti ini. Nah, yang di bawah itu ya Mbak ya, 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2O- ditambah H2. Ini sudah tetapan dari sana ya Mbak ya. Kalau dia termasuk golongan 2A, 1A, Al3+, dan Mn2+, maka terhadap menjadi tereduksi terhadap H2O. Tinggal tulis ulang aja rumus yang di bawah itu. Kemudian, bila dalam larutan ion-ion selain ion golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, maka terjadi reduksi terhadap ion tersebut. Nah, ini selainnya. L di sini adalah nanti dia apa unsurnya, kemudian N-nya itu apa muatannya berapa, menjadi ini elektronnya itu berapa, menjadi apa, seperti itu ya Mbak ya. Oke, tergantung nanti unsurnya apa. Kemudian yang ketiga, bila dalam larutan terdapat ion H+, maka ion tersebut direduksi menjadi ini. Kalau ada H+ nih. Oke, bila ion-ion golongan 1A, 2A, dan Al3+ serta Mn2+ berasal dari cairan atau leburan garamnya, maka ion-ion tersebut direduksi. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, nanti kita lihat di contoh soal supaya lebih paham kalian ya. Yang kedua yaitu anoda. Pada anoda, reaksi-reaksi yang berlangsung di anoda merupakan reaksi oksidasi terhadap ion-ion negatif atau anion. Dan jenis reaksi tergantung pada anoda yang digunakan. Bila anoda merupakan anoda yang inert, anoda yang inert itu contohnya apa? PTCAU. Ya, PT
CaU. Maka, pertama, bila larutan terhadap ion-ion sisa asam oksigen, maka molekul H2O dioksidasi. Maka masukkan rumus ini. Bila dalam larutan terdapat ion-ion hidrogen itu contohnya Cl, Br, dan I, maka ion tersebut dioksidasi. Nah, ini. Masukkan rumus yang ini. Bila, atau reaksi yang ini. Bila dalam larutan terdapat ion OH-, maka ion tersebut dioksidasi seperti ini. Bila anoda yang digunakan bukan dari bahan inert, contohnya PTCAU, selain PTCAU, maka anoda sendiri akan dioksidasi seperti ini. Masukkan ke dalam rumus saja. Oke, kita lanjut ke latihan soal biar nggak bingung nih. Oh, sebelumnya ke perbedaan dulu. Perbedaan sel Volta dan sel Galvani dengan sel elektrolisis. Kalau sel Volta itu terjadi perubahan kimia menjadi energi listrik yang pertama. Kemudian elektrodanya pada sel Volta dia positif dan anodanya negatif. Reaksinya pada katoda tempat reaksi reduksi dan anoda tempat reaksi oksidasi, atau sel sama dengan E katoda dikurangi E anoda, ya, sama dengan harga R selalu positif. Enggak selalu sih, Mbak. Ada juga yang tidak spontan. Oke. Kemudian kalau sel elektrolisis dia perubahan energi menjadi energi kimia. Energi listrik menjadi kimia. Kemudian elektrodanya katoda itu negatif dan anoda positif. Seperti itu kebalikan dari sel Volta. Kemudian reaksinya katoda tempat reaksi reduksi dan anoda tempat reaksi oksidasi. Kalau tempat reaksinya sama ya, Mbak ya, sama. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada soal. Apabila yang terjadi pada katoda dan anoda dalam elektrolisis sebagai berikut, larutan berikut, maka bagaimana? Oke, yang pertama, langkah pertama kalian harus pecah rumusnya terlebih dahulu. Kalian jabarkan rumusnya. Ionisasinya dulu. H2SO4, dia kan apa, Mbak? Kalau dipecah menjadi 2H+ menjadi SO4 2-, betul nggak? Betul ya, Mbak ya. Nah, kemudian katodenya, ingat ion H+ dia katode. Nih, ion H+ tuh nih katode nih. Nih, katode. Ya, katodanya berarti apa? H+. Tadi kalau H+ masukkan rumus apa? Kalau dia H+, maka direduksi dengan rumus 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2O. Tinggal ditulis lagi, Mbak. Nih. Tinggal ditulis ya menjadi H2. Tinggal ditulis aja. Kalau karena dia apa? Ionnya H+. Sekarang anodanya SO4 2-. SO4 2-. Oh, SO4 2- itu termasuk ke dalam ion sisa asam yang beroksigen. Ya, kan yang ion sisa asam yang beroksigen itu ada SO4 2-, ada NO3-. Seperti itu ya, Mbak ya. Maka harus dimasukkan rumus apa? Rumus 2H2O menjadi 4H+ dikali O2 ditambah 4 elektron. Ini nih. Tinggal dimasukkan aja, Mbak, ini. Kita bedain deh warnanya biar nggak bingung ya. Ganti warna kuning. Nah, tinggal dimasukin, tidak ada yang diubah. Kemudian elektrolisisnya gimana? Tinggal diapakan? Tinggal diturunin gitu, Mbak. Ya, kenapa dikalikan 2? Ayo, kenapa dikalikan 2? Supaya setara. Seperti itu ya, Mbak ya, supaya setara. Oke, dimasukkanlah tuh si 2 kali 2. 2 semuanya dimasukin. Yang ada di reaktan dimasukkan, yang ada di produk dimasukkan. Oke, nanti akan dihasilkan hasilnya begini. Bisa dipahami? Ya, oke. Kemudian soal kedua. ZnOH 2 kali. Kita pecah dulu. Zn2+ dan OH-, 2OH-. Oke. Zn2+ itu masuk ke mana? Masuk ke dalam larutan ion-ion selain golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+. Ya, Mbak ya, karena Zn berada di mana? Golongan berapa, yo? Zn
Zn golongan berapa? Ada masih ingat? Zn itu golongan 4 ya Mbak, kalau nggak salah ya. Ibu juga agak-agak lupa-lupa ingat. Zn itu ada di golongan berapa Mbak? Lupa ya Ibu ya. Zn. Pokoknya bukan termasuk golongan 1A, 2A atau AL 3+ dan Mn 2+ itu bukan. Maka masukkan ke rumus apa? L, kemudian muatannya masukin, ditambah Ne menjadi L. Atau kalau di sini karena ada Zn, jadi Zn 2+ ditambah 2 elektron menjadi Zn. Tinggal dimasukkan ke rumusnya. Nah, OH- nih N nodanya. Kalau OH- berarti masukkan rumus apa? 4OH- menjadi 2H2O tambah oksigen tambah 4 elektron. Tinggal dimasukkan. Oke, supaya semuanya sama, rata, atau setara reaksinya, maka harus dikalikan 2. Seperti ada yang dikalikan 2, ada yang dikalikan 1. Tinggal dimasukkan semuanya ya. Nah, kemudian kenapa di sini hilang semua Bu, hilang semua. Cuma tinggal segini karena ini bisa dicoret nih Mbak. Bisa dicoret. Zn bisa dicoret ya Mbak ya. Kemudian OH juga bisa dicoret nantinya kalau dikalikan 2. Kemudian udah selesai. Elektronnya juga bisa dicoret loh ini ya Mbak ya. Jadi akhirnya sisanya berapa? Sisanya Zn OH 2 kali menjadi 2Zn ditambah 2H2O tambah O2. Bisa dicoret. Kalau yang sama bisa dicoret. Syaratnya dia berlawanan. Yang satu di reaktan, yang satu di produk. Ingat, syaratnya berlawanan. Oke, bisa dipahami ya Mbak ya? Sip. Paham? Paham lah ya Mbak ya. Kita lanjutkan ke bab atau pembahasan selanjutnya. Hukum 1 Faraday. Total zat yang dihasilkan pada elektrode berbanding lurus dengan total muatan listrik yang mengalir melalui sel elektrolisis. Itu untuk hukum Faraday. Oke, hukum 1 Faraday. Muatan listrik sebesar 1 Faraday dapat mengendapkan 1 gram ekuivalen. Massa zat hasil elektrolisis yang terbentuk pada katode maupun anode dirumuskan sebagai berikut, yaitu M ekuivalen EF. Ya Mbak ya, M sama dengan EF. Oke, keterangan M di sini adalah massa zat hasil elektrolisis dalam bentuk gram. Kemudian E itu adalah AR per N sama dengan massa ekuivalen hasil zat elektrolisis. Kemudian N-nya itu mol elektron yang terlibat dalam reaksi. Dan F itu jumlah muatan listrik dalam Faraday. Oke, gini loh Mbak maksudnya. Ini itu, E itu, kalau kan belum diketahui nanti M sama dengan AR per N dikalikan F. Seperti itu ya Mbak ya. Karena E-nya ini, elektron ini belum diketahui. Seperti itu. Jadi, pakai rumus yang ini. AR itu nomor atom relatif. Kemudian per NN-nya itu mol ya Mbak ya. Mol elektron tersebut dikalikan F. Atau jumlah muatan listrik dalam Faraday. Nah, jika satu kolom sama dengan 1 ampere per detik, maka massa zat hasil elektrolisis dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. M EIT per 96.500. Oke. Jadi Faraday ini telah menetapkan bahwa harga faktor pembanding K adalah 1 per 96.500 gitu Mbak. Jadi akhirnya muncullah rumus
berikut ini, rumus yang ini nih Mbak. Oke. Kita lanjutkan ya Mbak ya. Oke, kita masuk ke hukum 2 Faraday. Jumlah zat yang dihasilkan oleh arus yang sama di dalam beberapa sel yang berbeda berbanding lurus dengan berat ekuivalen zat itu ya Mbak ya. Jadi rumusnya apa? M1 banding M2 sama dengan massa ekuivalen 1 banding massa ekuivalen 2. Ini untuk rumus untuk hukum 2 Faraday. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang banyak prinsip elektrolisis itu digunakan dalam dunia industri. Contohnya, isolasi logam, misalnya isolasi aluminium, kemudian pemurnian logam atau tembaga, perak dan emas, penyepuhan atau melapisi nikel, emas, dan logam pada koin, pembuatan gas seperti H2, O2, dan Cl2. Ini adalah prinsip elektrolisis yang digunakan dalam dunia industri. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada soal tentang hukum Faraday 1 dan 2. Oke, di sini diketahui apa saja itu? Arus listrik sebesar 0,2 ampere, artinya arus I gitu ya Mbak ya, I-nya sebesar 0,2 ampere. Baik, sekarang waktunya diketahui juga, waktunya mengalir selama 2 jam. Oke, jangan lupa diubah menjadi detik ya Mbak ya. Oke, 2 dikali berapa? Dari jam ke detik, 360. Oke, hitung cepat. 2 kali 360, 720. Ya, nah, yang ditanyakan berapakah massa logam kobalt yang mengendap? Ya Mbak ya, diketahui ArCO 59 dan N14 serta O16. Oke, gimana cara pengerjaannya? Oke, jangan lupa kita cari dulu molnya. Untuk apa, Bu? Nih, untuk kalian nih nyari E-nya ini nih. 5/9 dari mana? Kalian pasti akan bingung nanti ya. Oke, kita butuh yang namanya mol elektron. Mol elektron. Cara mencari mol elektron gimana? I kali T per 96.500. I-nya berapa? I-nya 0,2 dikali berapa? 700. Afwan, Mbak. 60 kali 60. Afwan. 2 kali 360 atau 3.600 nih? Oke, ternyata 3.600. Jadi hasilnya menjadi 7.200 ya Mbak ya, 7.200 detik. Oke, kita yang pertama yaitu mencari mol dari si mol elektronnya dulu. 0,2 kali 7.200 dibagi 96.500. Oke, berapa hasilnya? Ayo hitung cepat. Hasilnya yaitu 0,015 mol. Nah, kita sudah dapat mol elektronnya ya Mbak ya. Nah, kemudian kita lihat yang ditanyakan apa? Logam kobalt. Nih, yang ditanyakan logam kobalt, berarti CO-nya aja. CO itu pada reaksi katode, bener nggak Mbak? Karena dia bermuatan kation. CO itu kalau nggak salah CO2+. CO2+ berarti dia pakai rumus yang katoda. Katoda itu selain golongan 1A, 2A,
Al3+ dan Mn2+, maka dia masukkan ke rumus yang L tambah elektron menjadi L itu loh Mbak. Jadi kalau CO2+ berarti CO2+ sama ditambah ditambah 2 elektron, begitu ya Mbak ya. Karena ini ada 2 kan, ini 2 maka 2 elektron menjadi apa? CO. Seperti itu, CO kecil ini Mbak O-nya. Menjadi CO. Oke. Berarti mol CO-nya berapa? Jadi mol CO sama dengan setengah mol elektron. Ya enggak? Setengah mol elektron. Jadi molnya itu apa? Setengah dikali 0,015 sama dengan 0,0075. Nah, sudah dapat. Dari mana setengahnya? Ayo, setengahnya dari mana? Setengahnya yaitu di sini muatannya berapa? Di sini CO-nya 1, kemudian ini 2. Ya Mbak ya, ininya ada 2. Nah, ini 2, berarti setengah. Seperti itu ya Mbak ya. 1/2. Nah, tinggal dihitung masukkan ke rumus yang ini. Oke, sudah didapat. Nanti hasilnya mol dikali berapa? AR dari CO. Mol dikali AR dari CO yaitu hasilnya 0,44 seperti itu. Aslinya 0,4425. Tapi cukup ambil 2 angka di belakang koma. Oke, yang di bawahnya juga sama ini Mbak. Sama saja yang di bawahnya ya. Hanya dia menggunakan hukum Faraday yang kedua. Baik. Silahkan dicatat kalau ada yang mau ditanyakan nanti ya Mbak ya. Ibu tunggu jika ada pertanyaan. Oke, kita lanjut. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kita hari ini untuk pelajaran kimia bab elektrolisis telah selesai. Silahkan ditanyakan jika ada yang kurang dipahami. Ibu tunggu. Jika tidak ada, nanti harus mengerjakan soal ya Mbak ya, supaya kalian betul-betul paham apa yang sudah Ibu sampaikan. Oke, barakallahu fikunna wa tabarakallah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.